Usah takut di PHK atau nggak usah takut lah. Ada ini demo ini resmi, ada undang-undangnya semuanya. Jangan khawatir. Ya, kalau ini gagal juga Anda nanti di PHK juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Sidarta, sahabat seperjuangan kaum buruh dimanapun berada. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan Pak Arief Minardi, Ketua Umum FSPLM SPSI, salah satu dari Presidium Gekanas, di mana Gekanas sudah melakukan gerakan-gerakan, kunjungan-kunjungan ke DPR, dari kunjungan ke Wakil Ketua DPR RI, Ketua Panja RUU Omnibus Law DPR RI, juga balik-balik, juga sudah menemui juga fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi-fraksi yang lain, termasuk terakhir kemarin dengan fraksi Demokrat yang kembali masuk ke Panja. Jangan lupa sebelum saya bincang-bincang, yang belum subscribe, like, komen, supaya tidak ketinggalan info-info terkini dari LEN TV. Pak Arief, Gekanas ini kan sudah keliling tadi yang saya sebutkan, apa maksud dan tujuannya dan apa yang perlu disampaikan kepada seluruh anggota khususnya dan kaum buruh pada umumnya. Oke. Ya, terima kasih atas wawancara ini, karena ini kesempatan untuk menjelaskan kepada anggota tentang status terakhir. Jadi perjuangan kita untuk menolak Omnibus Law itu pertama kita sudah lama melakukan, ya kan, intinya ini revisi Undang-Undang 13 kan. Kita menolak menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Nah, usaha kita sudah melakukan aksi unjuk rasa berulang kali. Yang terakhir khusus SPSI itu 4 hari di depan istana, yang kemudian di situ kita diterima oleh KSP, ya, Kepala Staf Presidenan, dan kebetulan dari KSP juga berkunjung ke sekretariat Federasi LEM, ya, berkunjung ke kantor kita, dan di situ dijelaskan bahwa secara resmi rekomendasi dari KSP untuk Presiden, ya, kepada Kepala KSP Pak Muldoko itu adalah untuk salah satunya itu yang resminya, ya, dari stafnya itu, bahwa setelah dia berkeliling juga, kalau nggak salah juga ke Jabar juga kan, seluruh Indonesia ada berkeliling. Memang kesimpulannya adalah bahwa seluruh buruh menolak. Karena itulah staf itu akan memberikan rekomendasi kepada Pak Presiden untuk mempertimbangkan mencabut dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Itu KSP. Kemudian maksudnya khusus klaster ketenagakerjaan supaya dicabut dari RUU Cipta Kerja, ya. Klaster ketenagakerjaan dicabut dari kerja, ya. Alasan yang kedua kenapa harus dicabut adalah karena ini masalah perlindungan, proteksi kepada warga negara. Sementara RUU Cipta Kerja itu lebih banyak bagaimana menarik investor, tentang investasi. Jadi ada dua secara filosofi berbeda, investasi dan perlindungan, nggak bisa dicampur. Kira-kira itu, ya, itu alasan-alasan penolakan dengan KSP. Kemudian bersama dengan federasi yang lain yang tergabung dalam Gekanas, juga dengan KSPI, dengan Bung Iqbal, ya, yang kemudian juga bertemu dengan dari DPR, yang bahkan DPR itu inisiatifnya dari Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasko Ahmad, ya, dari Gerindra, jadi Wakil Ketua DPR. Pertemuan itu kurang tanggal 18, ya, yang resmi pertama itu yang hadir Bapak Sufmi Dasko Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR, Ketua Balik Bapak Supratman, juga Bapak Willy sebagai pimpinan Panja. Kemudian juga ada beberapa fraksi, ya, beberapa fraksi yang lain hadir juga pada pertemuan itu. Nah, kami waktu itu membicarakan masalah
penolakan Omnibus Law. Dan tentu saja alasan apa kami menolak itu, dan kita sudah sampaikan semuanya. Bahwa kita memberikan argumen kita sudah setebel inilah ya, kira-kira gitu. Dari Gekanas, baik dari KSPI juga hampir lengkap semuanya. Saya pikir substansinya sama ya. Kira-kira tentang banyak hal lah, bahwa buruh ini tidak terlindungi. Hubungan kerja bisa kontrak seumur hidup. Pesangon memang kelihatan masih ada, tapi pada dasarnya nggak ada. Kontrak itu nggak perlu pesangon. Ya. Memang rumusnya masih ada pun dikurangi juga sebetulnya. Tetapi pada misalnya ketika kontrak atau outsourcing udah nggak ada lagi pesangon. Tinggal putus kontrak, beres itu. Ya, jadi hubungan kerja itu. Jadi ketika orang PHK kepada pekerja itu perlindungan upah, keberlangsungan pendapatan itu hilang. Kan pesangon ini kepada pekerja tetap itu untuk mempertahankan keberlangsungan pendapatan. Nah, sementara kontrak nggak ada perlindungan keberlangsungan pendapatan. Artinya kepastian kerja nggak ada, kepastian upah, jaminan sosial hilang gitu ya Pak ya? Ya, pendapatan pun hilang. Bayangin, tiba-tiba hilang, sementara anaknya harus hidup terus. Di luar negeri kontrak ada yang bebas, banyak, iya betul. Tetapi di luar negeri ketika orang berhenti bekerja, kontraknya diputus, negara memberikan jaminan. Hidupnya ditanggung oleh negara, kira-kira gitu. Terus nah, di Indonesia tidak ada. Ah, itu yang masalah besar. Kemudian upah juga, ini yang penting-penting. Ya. Upah itu juga berkurang jauh. Gini aja lah, gambaran gampangnya. Saya kasih contoh Jawa Barat. Cuma 1 juta kepala tuh. Upah di Jawa Barat itu upah UMP itu 1,8 juta. Sementara upah yang bervariasi ya, dalam kabupaten. Yang paling tinggi 4,5 juta, Bekasi, Kerawang, itu hilang menjadi 1,8 juta. Iya, karena kira-kira gitu. Jadi berkurang jauh kesejahteraan buruh. Iya. Oke, itu substansinya, hanya sedikit saja. Nah, kemudian mereka dari Wakil Ketua DPR, karena ini sangat penting, argumen ya, alasan menolak itu sangat penting, maka pertemuan tanggal 18 dilanjutkan ke tanggal 20 dan 21 agar lebih detail. Artinya dari pimpinan DPR, juga pimpinan Balek, pimpinan Panja dan beberapa fraksi ingin mendapatkan alasan yang prinsip yang substansial, dan mereka sudah mendapatkan itu. Sudah disampaikan ya Pak ya? Sudah disampaikan semua, dan mereka secara dikatakan pada saat itu khususnya Partai Gerindra dan Partai Nasdem, dan dia mengatakan kami akan memperjuangkan ini, bahkan akan memperjuangkan untuk dicabut dari RUU Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan. PDIP secara dari yang diwakili dia juga akan akan berkonsultasi, tetapi dari yang itu dia akan memperjuangkan kesejahteraan buruh agar tetap, karena ini kan undang-undang ini zaman Bu Mega dan Pak Yaakob Nowe ya kan, sebagai karya yang terbesar, karyanya mereka, karya terbesar yang karya terbesar inspiratif dari Bu Mega dan Pak Yaakob kan gitu ya kan. Nah, masa mau dihilangkan sih sekarang, kira gitu. Nah, belum lagi keputusan MK. Ya. Keputusan MK itu kan mengikat. Jadi mau diputar apapun yang saya omongkan tadi final nggak bisa dirubah lagi dan mengikat. Nggak bisa dirubah lagi. Kalau dirubah berarti dia melanggar mereka. Alasan itulah yang kita sampaikan. Terakhir dengan Partai Demokrat. Ya, substansinya sama. Partai Demokrat yang tadinya dari awal juga sudah menolak, ya diberikan. Saya tanyakan kenapa menolak terus tiba-tiba masuk lagi ingin berjuang katanya. Dia menolak masuk lagi itu dia alasan yang paling menurut saya alasannya bagus, ya sangat bagus. Kalau dia nggak ikut dia tidak bisa menyatakan penolakan, hanya informal. Tapi begitu masuk lagi di anggota Panja, Demokrat akan menyatakan secara resmi di dalam pertemuan-pertemuan Panja itu, sehingga secara hukum dia menyatakan penolakannya itu benar-benar resmi di dalam prosedur DPR sebagai fraksi. Gekanas sama KSPI yang dipimpin Pak Haid Iqbal
itu udah satu frame ya Pak ya, udah sampai semangatnya sama mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja ya? Ya sama kalau itu, saya pikir sama lah, sehingga bahkan kita akan membuat aksi bersama-sama. Jadi ke depan kita mengawal, memonitor setiap perkembangan di DPR, setiap sidang-sidang DPR kita akan hadir, ada wakil kita di sana, jadi fraksi balkon lah ya, kemudian memberikan informasi kepada kita. Dan kita bersama-sama dari grup Bung Iqbal, kemudian dari GKNAS itu dari ada KSPS-nya Andi Gani juga dari ada KSPS-nya Yoris dan beberapa serikat pekerja. Untuk ngawal ini kan sangat berat Pak Arif di DPR, walaupun kita sudah berkunjung kemana-mana. Cara mengawalnya Pak Arif baik secara internal maupun ke teman-teman pimpinan nasional lainnya, apa yang dilakukan? Ya, pertama begini. Usaha sudah kita lakukan, kan yang penting usaha dulu, urusan hasil urusan Allah lah kan gitu. Usaha sudah kita lakukan, penolakan alasan sudah kita sampaikan. Kita kan membuat kajian beberapa minggu itu supaya alasan kita kuat. 3 bulan bukan minggu lagi. Ya beberapa saya menghasilkan satu kajian resmi, jadi nggak sembarangan. Nah, kemudian berikutnya ya biasalah namanya buruh. Itu pengawalannya di jalanan kan, secara intelektual sudah, intelek dan knowledge sudah kita sampaikan, kemudian mulai dari pemerintah, KSP, Kementeri dan semua sudah kita lakukan, kajian-kajian kita sampaikan, kemudian gerakan juga sudah kita lakukan, tetapi gerakan ini akan berlanjut terus sampai detik-detik terakhir bila perlu ya, gerakan itu akan kita lakukan sampai detik terakhir Omnibus Law dikeluarkan. Klaster kerja. Setelah dikeluarkan baru kita akan berhenti. Nah, kepada anggota semuanya ya pada saat inilah kesungguhan berjuang harus terlihat. Ini butuh pengorbanan. Perjuangan itu memang butuh pengorbanan. Mungkin ini akan tercatat dalam sejarah bahwa perjuangan ini pertama tercatat sebagai sejarah, yang kedua mudah-mudahan menjadi amal soleh kita di akhirat kelak kan gitu. Makanya kepada anggota khususnya FSLM SPSI atau kepada seluruh buruh di Indonesia, kami harapkan ketika kami mengadakan aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa, ataupun kalau memang bisa mogok nasional, seluruh buruh ikutilah perintah itu, baik anggota maupun tidak anggota. Karena ini menyangkut nasib Anda semua, nasib para pekerja seluruh Indonesia. Yang nggak berserikat maupun berserikat, yang besar maupun kecil, kalau sampai diketok palu Omnibus Law semua berdampak ya. Ya, semua berdampak. Pasti hubungan kerja sudah berubah. Bahkan yang sekarang pekerja tetap jangan merasa aman. Bisa. Itu paling lama 2-3 tahun akan berubah jadi kontrak. Dirasionalisasi. Gimana? Karena kan PHK mudah. Iya. PHK itu yang kalau sekarang kontrak, sekarang pegawai tetap merasa tetap sudah 10 tahun, 20 tahun. Jangan merasa di zona nyaman. Jangan merasa zona nyaman karena kemungkinan besar akan diputus, akan di PHK. Dan proses PHK kalau itu disahkan sangat mudah. Prosesnya sangat mudah. Sangat mudah. Dah, kira-kira gitu. Bahasa gampangnya mah pengusaha sekarang ingin PHK, besok sudah PHK. Itu bahasa gampangnya lah ya. Itu tanda kutipnya. Sekarang dia ingin PHK, besok sudah nggak bekerja lagi. Itu tanda kutip. Tetapi kira-kira begitu. Omnibus Law itu memperlakukan para pekerja. Nah, itulah makna perjuangan kita yang harus kita ikuti semua oleh seluruh anggota. Jadi satu komando itu benar-benar berjalan. Ya, jangan satu komando pada kemana-mana. Kalau demo juga jangan berteduh, kira-kira gitu. Ya, jadi benar-benar satu komando dan ini kepentingan bersama. Ya, kira-kira itu yang anggota harus persiapkan. Nggak usah takut di PHK atau nggak usah takut lah. Ada ini demo ini resmi, ada undang-undangnya semuanya. Jangan khawatir. Ya, kalau ini gagal juga Anda nanti di PHK juga. Ya, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Arif. Demikian sahabat seperjuangan kaum buruh dimanapun berada dan elemen rakyat lainnya. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Arif Minardi, Ketua Umum FSPLM SPSI dan salah satu presidium dari GKNAS. Jadi jelas tadi sudah jelaskan ke DPR dalam rangka melakukan lobby-lobby dengan berargumentasi menyampaikan kajian-kajiannya agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Omnibus Law
dan itu belum cukup, harus dikawal. Oleh karena itu seluruh kaum buruh harus satu komando ketika kapan kita harus kawal di fraksi Balkon, kapan kita harus aksi massa, bahkan mungkin saja sampai mogok nasional. Tapi harapannya tidak sampai mogok nasional. DPR sudah mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law. Harapan kita seperti itu karena memang sangat merugikan kaum buruh, kalau bahasa kerennya mendegradasi hak dan kepentingan kaum buruh. Demikian, sampai jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh.